Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia mengiringi awal kegiatan Anda di pagi hari ini. Kalau kita berbicara masalah kota Surabaya, pemirsa, kita sudah paham sekali bahwa kota Surabaya ini menjadi kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Bahkan kalau DKI Jakarta ini provinsi, Surabaya adalah sebuah kota, mungkin bisa dikatakan nomor satu terbesar di Indonesia. Nah, tentu yang namanya pembangunan ini sudah sangat luar biasa. Pembangunan infrastruktur, entah itu seperti jalan, gedung-gedung bertingkat dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika rupanya pembangunan fisik atau infrastruktur ini justru jauh dari kesan budaya? Budaya dimaksud adalah dengan bagaimana budaya kehidupan dalam bermasyarakat. Entah budaya seperti kita harus taat membuang sampah di mana tempatnya, supaya tidak perlu membuat lagi gorong-gorong, seperti yang sempat dikatakan oleh anggota Dewan Kota Surabaya. Nah, kita akan bahas terkait dengan bagaimana Pemkot Kota Surabaya ini bisa membangun infrastruktur dengan pendekatan budaya. Sudah ada dua narasumber yang menemani saya, ada Bapak Ahtoni dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Tony. Pagi Mas. Kabar sehat Pak Tony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga menemani kami berdua ada Pak Nanang Purwono, Ketua Begandring Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi. Sehat Pak Nanang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin saya pertama ingin ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak Tony ini belum lama mengeluarkan statement bahwa pembangunan itu seyogianya bisa dilakukan melalui pendekatan budaya. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot membangun gorong-gorong untuk mencegah banjir, asalkan dengan catatan budaya membuang sampah ini tetap tertancap betul di Ya. benaknya masyarakat. Ya. Apakah emang akhirnya dengan kata lain penggunaan gorong-gorong ini membuat bahwa budaya itu sama sekali tidak ada di kota Surabaya, Pak Tony? Ya begini, sebetulnya paradigma untuk membangun kota itu kami masih meyakini paradigma yang tepat adalah paradigma yang berbasis pada kebudayaan. Karena paradigma pembangunan berbasis pada budayaan itu menekankan kepada perubahan perilaku masyarakat yang cocok dengan ekologi, kemudian cocok dengan sistem, dan kemudian tidak ketinggalan zaman. Ya. Dan pendekatan ini lebih murah, substansial, kemudian tidak dihadapkan pada persoalan-persoalan yang lebih mahal begitu, ada pemborosan, tetapi karena dengan pembiasaan yang baik, saya pikir infrastruktur yang dibangun melalui pendekatan dalam tanda kutip dikemas, dibalut dengan kepentingan proyek yang besar, akhirnya kan tidak lagi membawa proses pembangunan kepada kepentingan masyarakat yang sesungguhnya, tetapi kebutuhan daripada orang-orang yang membutuhkan proyek dan sebagainya. Oke. Nah, untuk ini kan pembangunan harusnya dilaksanakan melalui pendekatan perilaku masyarakat. Seperti apa? Ya seperti yang tadi disampaikan, bagaimana mengajak masyarakat untuk hidup tertib, kemudian melaksanakan kegiatan hari-hari sesuai dengan waktunya, kemudian melakukan kegiatan sesuai dengan adat istiadat yang sudah dibangun. Karena kita sejak dulu sampai sekarang itu sudah memiliki beberapa fase pengalaman, budaya kita berevolusi begitu rupa sehingga kita bisa memilih mana yang kira-kira tepat untuk membangun dengan nilai yang lebih efektif dan efisien. Siap. Berarti budaya yang kita maksud di sini adalah budaya terkait dengan bagaimana pendekatan perilaku masyarakat sehari-harinya. Hari-hari. Ini yang kita concern di situ. Nah, dari Pak Nanang, Begandring ini memang concern sekali kepada sejarah, kepada nilai-nilai budaya. Tapi kalau kita berbicara masalah budaya perilaku masyarakat di kota Surabaya yang berjuluk Kota Pahlawan, apakah budaya perilaku masyarakat sehari-hari ini sudah mencerminkan julukan Kota Pahlawan saat ini, Pak Nanang? Jadi ketika kita ngomong masalah perilaku masyarakat, kebiasaan, sebetulnya ada tolak ukurnya, yaitu satu undang-undang pemajuan kebudayaan yang di situ ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Kalau kita masing-masing bisa meneliti, mengkaji, memahami, tentu kita akan tahu siapakah diri kita. Siapakah diri kita itu tentu ada aturan-aturan perilaku seperti yang kita harapkan tadi. Itu satu, undang-undang ya. Kemudian ada 18 nilai karakter pendidikan.
ya 18. Kalau kita di setiap sekolah mengaplikasikan nilai-nilai itu, maka akan luar biasa. Itulah bukan karakter Amerika, bukan karakter Eropa, tapi karakter Indonesia. Sudahkah kita melakukan itu? Misalkan salah satu di antara 18 nilai karakter itu ada religious. Itu tertuang dalam Pancasila kan. Kemudian ada jujur, toleransi, disiplin, keras kerja, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa membiasakan dengan kegiatan yang bermuara pada nilai-nilai itu, saya pikir kita tidak akan membuang sampah sembarangan, karena kita akan tahu kebersihan, ya kan? Jadi ini sejauh mana kita mengaplikasikan nilai-nilai itu. Berarti pembelajaran, pembiasaan dari tingkat sedini mungkin di sekolah. Kalau kemudian sampai terus ke semakin dewasa, mereka kan terbiasa. Tinggal pertanyaan kita, sudahkah kita membiasakan anak didik terhadap 18 nilai karakter, termasuk 10 objek pemajuan kebudayaan. Itu kebudayaan kita. Jadi peninggalan kita. Salah satu tadi disinggung Pak Tony tentang bahasa. Bahasa itu bagian dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Kalau kita ngerti bahasa tempo dulu, itu luar biasa. Kita bisa mengerti, membaca manuskrip. Ternyata di situ ada cara-cara tradisional, bagaimana mencangkul, bagaimana buat obat-obatan. Jadi kita mengetahui bagaimana nenek moyang meramu, nenek moyang membuat cara-cara yang secara regional dan kultural, kita bisa mempelajari. Kalau kita nggak ngerti bahasa tempo dulu, ya kita nggak ngerti seperti apa nenek moyang pernah mengajarkan ke kita. Oleh karena itu, Pak Tony saya dengar juga mulai mencoba memperkenalkan bahasa lokal kita, aksara kita. Dan itu adiluhung, ada cara-cara praktis bagaimana kita buat jamu, gitu kan. Jadi itu. Siap. Jadi pertanyaan besar saat ini adalah, sudahkah di Kota Surabaya bahkan di tingkat pendidikan ini sudah menerapkan 18 nilai pendidikan karakter yang tadi beberapa oleh Pak Nanang? Karena kalau menurut dari Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elias Dardak ini, dia pernah mengatakan bahwa sekarang di kehidupan ini kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasanya. Nah, jadi kalau sekarang ini kita harus lebih kenal lagi dengan nilai karakter terdahulu supaya juga bisa membawa semangat juangnya. Nah, sekarang bagaimana ke depannya? Apakah ini akan menjadi tantangan sulit untuk menerapkan 18 nilai pendidikan karakter ke kehidupan saat ini? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kalau tadi Pak Tony mengatakan dalam hal pembangunan ini ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang mahal barangkali bagaimana akhirnya pemerintah kota ini harus membuat gorong-gorong, harus membangun infrastruktur yang paling tidak bisa mencegah terjadinya banjir. Namun hal itu sebetulnya bisa ditutupi dengan bagaimana yang murah adalah terkait dengan bagaimana kita menanamkan kesadaran diri, budaya menjaga kebersihan supaya tidak lagi membuang sampah secara sembarangan sehingga nggak perlu lagi rasanya ada pembangunan bozem, waduk, gorong-gorong dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Tony, sejauh apa akhirnya ke depan jenengan dari wakil rakyat ini bisa mendorong pemerintah Kota Surabaya supaya ya selanjutnya ini pembangunannya jangan tidak hanya melulu masalah infrastruktur, entah itu masalah jalan, entah itu masalah kendaraan, transportasi umum, tapi terkait dengan bagaimana budayanya kita bisa tumbuh lagi, masyarakat bisa sadar bahwa oke, kita tumbuhkan lagi budaya ini supaya
Kota Surabaya semangat juangnya sama seperti dahulu. Ya, kita memanfaatkan peran pemerintah. Namanya pemerintah itu tugasnya dia kan memerintahkan kepada siapa, kepada semua pihak. Nah, yang diperintahkan apa, kemudian seperti apa, maka harus kita fasilitasi dengan regulasi. Kalau regulasi itu menjadi patokan, maka regulasi itu sebagai parameter yang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Emil tadi itu. Kita membiasakan yang benar. Lah, itu yang mesti disampaikan oleh pemerintah. Kita sebagai individu, masyarakat kota, nggak mungkin ya kita ini bisa mengatur itu. Tetapi kalau dengan kita punya gagasan membuat regulasi dan regulasi itu mengadopsi nilai agama, nilai budaya, nilai kearifan lokal, semua adalah dipadu-padankan akhirnya dianggap cocok dan itu menjadi kesepakatan kota, maka itu akan menjadi guiding kota ke depan. Nah, guiding ini kan mesti harus ada tujuannya. Tujuannya sudah dituangkan dalam visi misi kota. Ya tinggal nanti bagaimana perangkat-perangkat yang ada sampai pada masyarakat memahami terhadap maksud tujuan daripada regulasi itu. Nah, sekarang ini juga gitu. Kita ini kebingungan membangun ABCD, katanya adalah kita mencoba untuk memberikan kemajuan kota supaya tidak ada pengangguran. Nah, penganggur ini kan bagian daripada ada budaya malas yang kemudian dilestarikan, sehingga tadi yang menjadi yang terjadi kan membiasakan yang biasa tadi membenarkan yang biasanya. Ya akhirnya ya kalau kita itu adalah biasa bangun siang, kemudian tidak mau melakukan aktivitas apa-apa, maka produktivitas kita rendah. Dan jadi kan begini juga, kita kaitan dengan masalah aset masyarakat. Sadar betul kita itu ke depan ada istilahnya itu bonus demografi. Bonus demografi itu kota ini kebanjiran usia-usia produktif. Betul. Ya, kalau itu tidak diberikan lapangan pekerjaan, mereka dibiarkan nganggur, maka yang jadi beban kota. Tapi kalau kemudian mereka jadi sosok-sosok yang produktif, karena punya budaya yang bagus, disiplin bangun pagi, kemudian melakukan aktivitas secara terencana, kemudian melakukan kegiatan dengan yang secara terukur, lalu kemudian input dan output proses dan output bahkan outcome-nya akan menjadi sinergis ekologis gitu kan. Ya dengan begitu harapan kita pendekatan itu dilakukan dengan melalui pendekatan budaya. Tidak ansih, butuh apa difasilitasi ini. Akhirnya kita terjebak dalam mondar-mandir karena perkembangan teknologi. Kalau kita itu bisa katakan bahwa dengan tradisi-tradisi yang adiluhung seperti yang disampaikan Mas Nanang, maka kita akan bisa menjadi lebih hemat. Tentu. Ya kan? Betul. Tidak membuang sampah sembarangan. Harusnya kan gorong-gorong dibangun untuk menyelesaikan banjir. Kan gitu kan? Nah, kalau kemudian banjir itu karena ada sumbatan sementara kita tidak membuang, sudah selesai. Dana gorong-gorong yang senilai triliunan itu bisa dipakai untuk membangun SDM-nya gitu. Oke, siap. Kalau tadi Pak Tony mengatakan guiding atau ini bagaimana kita melihat contohnya seperti apa. Tapi Pak Nanang, kalau secara kasat mata kita lihat tidak hanya di kota Surabaya, rasanya banyak kota-kota besar yang juga akhir-akhir ini justru sibuk membangun gorong-gorong, memasang box culvert, yang artinya apakah mungkin budaya masyarakat kita ini sudah semakin tergerus? Budaya gotong royongnya, budaya membuang sampah di tempatnya, apakah memang sudah tergerus? Nggak adakah contoh yang bisa dianut, Pak Nanang? Ya, kalau misalkan kita membandingkan dengan Jepang ya, yang saya tahu, kemudian dari informasi kawan yang mengetahui itu sangat simpel sekali. Misalkan, ketika kita habis makan, habis kegiatan apapun lah, kebiasaan kita itu di restoran, misalkan. Yang ringkesi itu yang punya kafe, spot gitu ya. Pelayannya. Jadi kita yang merasa makan di situ udah nggak cawe-cawe, diringkesi. Nah, ketika kita melihat mahasiswa Jepang 25 orang di tempat yang sama, di tempat kita, itu makan mejanya berserakan. Mau kita ringkesi, ternyata nggak mau. Mereka ngeringkesi sendiri, piring-piring dikumpulkan, seperti kejadian bola internasional, betapa orang-orang Jepang membersihkan tempat di mana mereka duduk, stadion, kantor, stadion, coba itu sama seperti yang kita tahu sendiri di tempat kita.
Jadi betapa ketika mereka sudah sadar betul apapun yang mereka lakukan dibersihkan, ngomong soal kebersihan, ya kan? Itu salah satu saja. Dan bahkan mungkin mereka tidak akan membuang tempat atau sampah di sembarang tempat, tahu kemana harus mereka buang. Nah ini kalau misalkan teraplikasikan kepada kita, maka ya sudah, mereka tahu di mana membuang sampah, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan ketika habis makan. Tapi ini kan proses panjang. Nah proses panjang itu ternyata Jepang bisa melakukan sebagai negara yang maju. Tetapi kita, ini masih pertanyaan buat kita, akan butuh berapa lama lagi kita bisa seperti orang Jepang tadi itu. Ya, apa terlalu sulit untuk mengaplikasikan yang seperti itu, Pak? Ya ternyata hingga sekarang kita belum bisa melakukan itu. Berarti sulit. Karena nggak ada pembiasaan. Jadi pembiasaan itu dari siapa yang menyuruh, ya, dari siapa yang disuruh. Jadi semuanya terlibat dalam pembiasaan itu. Bukan saja si objek yang kita harapkan terbiasa, tapi kita lingkungan harus memberikan contoh, melakukan hal yang sama. Apa tujuannya? Sehingga satu sama lain saling bersinergi gitu dengan tujuan bersih, terbebas dari sampah. Nah, itu. Satu hal yang juga akhirnya harus kita garis bawahi adalah pembiasaan ini tidak hanya bagaimana masyarakat juga harus membiasakan diri untuk menganut nilai-nilai yang betul, tapi juga pemerintah kota sebagai yang memimpin kotanya juga memberikan contoh atau guidance atau arahan seperti apa yang seharusnya. Nah, nanti saya ingin tanyakan ke Pak Tony, lantas ke depan seharusnya pemerintah kota ini harus seperti apa? Apa yang harus dikerjakan dan apa instruksi jelasnya? Jangan kemana-mana, kami segera kembali usai jeda berikut. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Kalau sedikit mengulas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nanang, bahwa satu contoh yang bisa kita ajukan sebagai sebuah guidance atau arahan, di mana Jepang ini memiliki budaya yang luar biasa dalam hal kebersihan. Mereka membersihkan sendiri, mengemas sendiri apa yang mereka sudah lakukan, seperti contohnya makan, meskipun itu di restoran, bukan di rumah mereka sendiri. Nah, ini ternyata cukup sulit kalau harus diaplikasikan di Indonesia atau bahkan di kota Surabaya yang sepertinya masih belum ada yang mengawali. Nah, lantas untuk mengawali hal ini, pemerintah harus seperti apa, Pak Tony? Ya. Artinya kebijakan yang bagaimana yang itu benar-benar applicable dan bisa langsung terlaksana? Ada strategi kebudayaan. Di dalam strategi kebudayaan itu para pendahulu kita sudah memberikan kata-kata kuncinya. Ada unen-unen itu, tuturi handayani, yang amadya mangun karso, ya. Kan gitu kan? Jadi ada itu. Jadi artinya itu yang di depan menjadi teladan, yang di tengah itu memberikan dukungan, yang di bawah itu mengikuti. Nah, berarti di sini ini diperlukan suatu pemimpin yang bisa menjadi keteladanan. Seperti kemarin kami appreciate apa yang dilakukan oleh Pak Wali. Ketika itu jalan padat, kemudian kita ingin mengajak pada proses transformasi menjadi masuk pada umum, transportasi umum, lalu Pak Wali menyampaikan, kita mulai dari kita. Saya akan naik wirawiri, nanti yang lain biar juga ngikuti. Nah sekarang kalau kemudian umpama Pak Wali tidak mengawali naik wirawiri, terus kemudian masyarakatnya diajak, maka yang dicontoh siapa? Kan gitu kan? Nah sehingga harapan kita itu kan
dengan adanya tuntunan itu, maka kami berharap ya kita semua yang menjadi pemimpin, apakah itu pemimpin kota sampai pemimpin rumah tangga, itu harus betul-betul bisa menjadi teladan yang baik. Ya itu yang hal yang pertama yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, supaya ini bisa menjadi satu hal yang usum, viral kalau sekarang, maka budaya baik tadi itu perlu disampaikan pesan-pesan, contoh-contoh itu kepada masyarakat dengan metode yang tepat. Dan kemudian yang tidak kalah penting, setelah itu disampaikan dengan tepat juga ditunjukkan dengan menggunakan, dengan membiasakan sesuatu yang baru tadi itu, manfaat apa yang bisa didapat itu harus jelas tersampaikannya. Nah, seperti bahasa Jawa tidak digunakan, itu kan banyak orang yang menanyakan apa sih added value-nya, manfaatnya ketika kita menggunakan bahasa Jawa. Kita menulis aksara Jawa apa? Kalau kita itu kan belajar bahasa asing, oh saya bisa kerja di perusahaan asing dengan gaji lebih bagus, kan gitu kan? Betul. Nah sekarang itu kalau ini apa? Nah ini kan harus disertakan. Ada satu siklus pola pikir yang tidak nyambung antara yang dilakukan, yang disampaikan, yang wujudkan di lapangan. Nah ini maksudnya kita dalam gagasan yang sudah ada konsep pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Itu yang harus ditekankan betul. Konsep itu harus dipahami betul. Kalau tidak ngerti, maka ya tidak ketemu konsep itu. Antara harapannya seperti ini, tetapi yang harus dilakukan masyarakat seperti ini, nggak nyambung. Nah ini yang harus ada guiding regulasi. Oke, Pak Nanang, kalau tadi Pak Tony sudah memberikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya yang mencontohkan naik wirawiri kepada masyarakatnya, tapi kan masyarakat kita heterogen di Kota Pahlawan ini. Artinya barangkali tidak semua orang ini menangkap hal yang sama seperti Pak Tony, bahwa pemimpin memberikan contoh. Nah, membangun kebiasaan ini juga tidak hanya seperti membalikan telapak tangan, cukup sulit. Lantas harus bagaimana kita, Pak Nanang? Tidak lepas dari statement tadi, kita harus memberikan contoh seperti apa misalkan yang sudah kita lakukan di Begantin Surabaya dalam hal edukasi mengenal dirinya sendiri, mengenal kampungnya, mengenal rumahnya, mengenal kota Surabaya. Dengan kegiatan kita yang bernama Surabaya Urban Track, jadi jelajah sejarah begitu, kita ajak mereka warga kampung mengenali kampungnya. Dengan cara apa? Kita mengundang publik luas di luar kampung itu dengan kegiatan jelajah sejarah ya. Misalkan di kampung A begitu, kita undang publik, datanglah orang 30 orang. Kita ajak ke sana untuk bernarasi tentang kampung itu. Sehingga orang lain itu mengetahui kampung itu. Akibatnya warga setempat juga ikut mengenali mengapa mereka datang ke kampung saya. Dan itu berulang kali. Akhirnya mereka bertanya, oh ternyata kampungku punya nilai, rumah ini punya nilai. Akhirnya belajar. Padahal ini menjadi kebiasaan yang biasa saja. Dan bahkan mungkin nggak ngerti nilainya apa. Dengan kita datang, yang mengerti satu, para peserta, yang 30 orang tadi. Akhirnya mengerti tentang ini. Mau ini ya. Kemudian warga setempat yang asalnya nggak tahu, semakin tahu. Dengan semakin tahu tentang nilai pentingnya ini, mau tidak mau mereka menjaga tentang mau ini. Ketika ada orang mencelai mau ini, jangan, bisa ngomong begitu. Kalau orang nggak ngerti, dicelai ya sudah, nggak ngurus, dia nggak punya nilai soalnya, nggak punya nilai bagi mereka, nggak ngerti. Nah itu pola-pola kita lakukan sehingga orang lain yang di sana semakin tahu, oh ternyata mau di kampung itu punya nilai. Warga semakin tahu, yang lain ikut apresiasi. Nah itu semakin kita membuat kita mengerti diri kita. Kalau itu dilakukan berulang-ulang dengan tempat-tempat yang berbeda, yang harus kita kaji duluan, apa yang harus kita ceritakan, kita sampaikan, semakin banyak kegiatan itu, semakin banyak tempat-tempat yang kita eksplor, maka semakin memahamilah mereka tentang rumahnya. Oh di situ ada misalkan saja, sungai itu buntu, sungai itu penuh dengan sampah gitu ya, atau bangunan itu rusak gitu ya. Ini bertahun-tahun tidak diurus, tidak disikapi oleh stakeholder yang bersangkutan gitu ya. Maka kita datang ke situ. Kita bernarasi dengan kekuatan publik tadi, 30 orang menceritakan. Pihak-pihak terkait akan berpikir, itu bermakna ya. Kalau saya biarkan sayang-sayang, itu sudah menjadi perhatian publik.
Akhirnya mau tidak mau tempat itu diperbaiki, ya kan? Jadi tempat-tempat yang bernilai tentu saja. Sehingga itulah upaya-upaya kita untuk menyampaikan kepada pihak terkait, ayo kita perbaiki apapun yang kita miliki. Surabaya Urban Track mungkin ini menjadi titik awal di mana masyarakat Surabaya khususnya bisa mengenal dirinya sendiri dan tempat tinggalnya dan disuarakan kepada orang lain. Ya. Pak Anang, singkat saja, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya khususnya supaya Kota Pahlawan ini julukannya sudah sangat bagus, semangat juang. Artinya semangat juangnya ini ditumbuhkan sebagaimana mestinya, berjuang, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Ya, intinya kenalilah kotamu, ya. Kenalilah kampungmu dan kenalilah rumahmu. Barangkali di rumah itu ada foto-foto lama ya, yang ternyata foto itu mempunyai arti buat keluarganya. Kalau dia mengenal foto tentang foto keluarganya, berarti dia sudah mengenal sejarahnya. Kalau mereka kenal rumahnya, kenal kampungnya, itu betapa indahnya dia mengenal masa lalu kampungnya. Dan masa lalu itu bukan sekedar kelangenan masa lalu, tapi itu menjadi pijakan saat ini untuk membangun masa depan. Itu. Siap, pijakan saat ini untuk membangun masa depan. Pak Tony, monggo, sama seperti Pak Anang, apa yang disampaikan kepada masyarakat Kota Pahlawan? Ya, sekarang kita bersyukur punya pemimpin yang bisa memberikan teladan baik. Mulai dari Bu Risma, Pak Bambang dan seterusnya sampai pada Pak Heri ini, kami cuma berpesan kepada pemimpin ini supaya bisa gaya kepemimpinannya itu betul-betul bisa menempatkan di mana mereka berada, dan kemudian gaya memotivasinya itu pun juga begitu, kepada siapa memberikan reward, kepada siapa memberikan sanjungan, kepada siapa memberikan hukuman. Seperti loncatan yang pernah terjadi pada saat Bu Risma. Surabaya masa lalu yang begitu kotor, di era Bu Risma terjadi loncatan yang begitu luar biasa karena gaya kepemimpinan beliau. Strong, dan itu membawa itu. Dan itu yang saya katakan bahwa pemimpin itu ikut menentukan arah. Betul. Saya pikir adalah itu perlu kita ikuti bersama semua masyarakat, sehingga target yang kita harapkan membangun Surabaya lebih baik itu bisa kita capai dengan secepat-cepatnya pula. Siap. Kota Surabaya berjudul Kota Pahlawan bukan tanpa alasan, karena Kota Surabaya memiliki semangat juang yang luar biasa, dan mari kita bersama-sama jaga semangat juang ini, semangat juang untuk menjaga kebersihan, semangat juang untuk menjaga keharmonisan, dan lain sebagainya, sebagaimana kota Jepang atau negara Jepang bisa secara luar biasa menjaga kebudayaannya juga seni-seni tradisionalnya. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Nanang sudah hadir ke studio kami. Pemirsa, saya Oke Arsani juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa, mari kita sebarkan semangat cinta damai. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.